Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baiklah, kami dari kelompok sistem basis data terdistribusi, studi kasus Apotek K24 Yogyakarta. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Sylvie Merosta dengan NPM 044. Saya Rian Maulana dengan NPM 006. Saya Putri Nur Alifa 035. Saya Mufti Sofir Rohman, NPM 52. Oke, untuk selanjutnya, yang pertama akan menjelaskan studi kasus yang pertama yaitu tabel apa, tabel database apa aja yang sudah kita buat, yang akan dijelaskan oleh teman saya Putri Nur Alifa. Yang pertama, ada tabel database cabang. Terdapat ada ID cabang, nama cabang, alamat, dan nomor telepon. Kemudian ada tabel detail pembelian, ada detail pembelian, ID produk, jumlah, dan harga status. Kemudian ada tabel penjualan. Ini terdapat ID penjualan, cabang, tanggal penjualan, total pembayaran, dan karyawan. Kemudian ada tabel pelanggan. Ini terdapat pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor telepon, dan email. Kemudian ada tabel pengguna dengan isi ID pengguna, nama pengguna, email, password, dan role. Kemudian tabel transaksi, ID pelanggan, tanggal transaksi, total pembayaran. Selanjutnya ada tabel pembelian, ID pembelian, tanggal pembelian, total harga, dan ID cabang. Yang 9 ada detail transaksi, ID obat, jumlah pembelian, harga satuan, dan subtotal. Dan yang 10, tabel detail penjualan dengan isi ID detail penjualan, ID obat, jumlah item, harga satuan, dan subtotal. Oh, kemudian ada memfragmentasikan horizontal dan vertikal pada studi kasus yang telah dibuat. Yang pertama yaitu fragmentasi horizontal, di mana kita memilih tabel obat yang pertama kita memisahkan tanggal kadaluarsa agar kita tahu mana saja obat yang kadaluarsa. Jadi ketika udah difragmentasikan menjadi tabel obat yang terpilih ID obat, nama obat, jumlah stok, dan tanggal kadaluarsa, difermentasi menjadi ID obat, nama obat, jumlah obat, tanggal kadaluarsa 1 bulan yang lalu. Kemudian ada yang difragmentasi 3 bulan, yang mana menampilkan tanggal kadaluarsa obat yang 3 bulan yang lalu. Selanjutnya kita memfragmentasikan pada tabel transaksi, di mana yang ada di tabel transaksi ada ID transaksi, ID pelanggan, ID transaksi, total pembayaran, yang mana difragmentasi menjadi fragmentasi obat yang ada pada bulan transaksi bulan Januari, yang menampilkan seperti yang di bawah. Kemudian kita memfragmentasi transaksi pada bulan Februari yang menampilkan sebagai berikut. Ada yang ada transaksi, ada pelanggan, transaksi, dan total pembayaran pada bulan Februari. Kemudian ada fragmentasi vertikal. Diambil dari tabel obat juga. Yang pertama yang dimana di tabelnya ada ID obat, nama obat, jumlah stok, tanggal kadaluarsa. Yang kita fragmentasi pada obat kadaluarsa adalah tanggal kadaluarsanya juga. Jadi akan menampilkan obat yang sudah keluar kadaluarsa. Selanjutnya pada tabel transaksi, di mana di tabel transaksi ada ID transaksi, ID pelanggan, tanggal transaksi, dan total pembayaran. Di mana fragmentasinya kita ambil dari tanggal yang sering diakses. Yang menampilkan fragmentasi yang sering diakses adalah pada tanggal transaksi berikut. Uh, nah, uh,
data apa saja yang menggunakan fragmentasi dan berikan alasan tujuannya. Yang pertama kita menggunakan yang pasti tadi tabel obat yang mana kita memisahkan obat berdasarkan tanggal kadaluarsa seperti tadi memisahkan ke obat yang kadaluarsa 1 bulan dan 3 bulan yang lalu. Kemudian tabel transaksi yang mana kita memisahkan yang sering yang transaksi pada 1 bulan dan 3 bulan yang lalu. Begitu juga fragmentasi vertikal menggunakan seperti tabel obat dan tabel transaksi. Selanjutnya untuk nomor 3 yaitu bagaimana cara membuat fragmentasi tersebut, implementasi teknik fragmentasi horizontal. Pada tabel obat, fragmentasi berdasarkan tanggal kadaluarsa. Yang pertama, buat tabel baru untuk setiap rentang tanggal kadaluarsa yang diinginkan. Contohnya, buat tabel obat underscore kadaluarsa 1 bulan untuk obat yang kadaluarsa dalam 1 bulan. Obat kadaluarsa 3 bulan untuk obat yang kadaluarsa dalam 3 bulan, dan seterusnya. Selanjutnya, yang kedua, pindahkan data obat yang sesuai ke tabel baru berdasarkan tanggal kadaluarsanya. Lalu hapus data obat dari tabel obat asli yang telah dipindahkan ke tabel baru. Lalu buat indeks pada kolom tanggal kadaluarsa di setiap tabel fragmen untuk mempercepat query yang melibatkan tanggal kadaluarsa. Untuk tabel transaksi, fragmentasi berdasarkan bulan transaksi. Yang pertama, buat tabel baru untuk setiap bulan transaksi. Contohnya, buat tabel transaksi Januari untuk transaksi bulan Januari, transaksi Februari untuk bulan Februari, dan seterusnya. Pindahkan data transaksi yang sesuai ke tabel baru berdasarkan bulan transaksinya. Yang ketiga, hapus data transaksi dari tabel transaksi asli yang telah dipindahkan ke tabel baru. Terakhir, buat indeks pada kolom tanggal transaksi di setiap tabel fragmen untuk mempercepat query yang melibatkan bulan transaksi. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.